Cuma ini disindir loh. Nggak ketinyang uang aja. Winda sudah lama. Pas. Bisa limang tahun ya? 2017 awal tahun baru tuh. Bisa sampai anak ya Rudi. Bisa insya Allah. Singki 2005 ya. Manggot ya. Jangan dieksplor ini penting nih. Jadi kan ini jenggot itu kan tak ada tulisan. Nah, bodoh saya bancang. Sono ulo jenggotan. Jenggot itu kan tak ada. Ono, ulo jerik. Nak anak sungute ana. Ulo ana sungute ngene ana. Jenggot iki ning ngepang lori. Ulone ketip. Wis to kene wae aku iki wongem kok. Matur piye jajal aku nak toto awakku. Toto piye awakku dhewe. Iki lho maksudnya ngene. Sampeyan kan wis tau ping pindho gitu. Berhasil anake 6. Masa semuli kene ilmune po. Ngono lho. Kok golek angel tenan ngono lho maksudnya. Kalau ilmu kejotot kabeh lah blas. Aku ora duwe lah. Rasa keweden semakin diberikan kepada orang lain semakin menambah kok. Wis ono lho kok. Ngono ya. Iya. Tapi wongem kok karo aku piye mengko ngono. Lah ditoto lah aku matur piye nek debat lur. Warsito ilmune apa ngono lho. Tunggu Warsito. Jarene kok ono santet sperma iki piye critane kuwi? Heeh, ilmu model piye kuwi? Iya. Heeh. Ini model piye ilmu kondi kuwi. Kok manjur tenan ketoke. Iya. Ya tak ngenteni ilham. Ilham sekolah ya men. Sing ana rondo-rondo ra duwe anak kuwi. Rondo-rondo sing ada bojo iki lho maksudnya. Ilmune sederhana. Piye? Bulet. Bulet ulo ya. Bulet iki Tapi wae. kayak sore iki koyo sik sore ibarat mono. Paken selamat. Apa kuwi jenenge terpenjara ya? Ya, bisa kulit. seperti ilmunya ular nih. Ular itu bisa makan karena bulet. Karena bulet ya. Ya, jadi masanya dibuleti dulu baru dimakan. Contohnya, Jangan dimakan dulu langsung dibuleti. contohnya untuk kehidupan itu apa? Bulutnya itu gitu loh. Ya Kayak orang yang ruwet. Jangan terlalu vulgar Faiz. Ini Pak Winda yang menjalani, yang melakoni Dia untuk harus menerangkan. untuk Mas Satria. Iya. Ya jenengan jangan coba-coba loh ya. Ini bukan sembarangan ilmu itu diturunkan. Untuk dicoba. Ini bukan bagianmu itu. Nanti bisa berantakan keluarganya nanti ya. Gila beneran. Karena kamu belum mampu. jangan Untuk pandangi mendapatkan aku. ilmu Sebentar seperti aku bangkit. Buka sih. Langsung Satu. Paling di medium nih kira cemplung. Yang leng lah. Saya biasanya di medium lah. Dibaliknya orang gelem balik gitu loh. Sing paling kono cepet iku carane bar di medium ceblok ngono. Tapi identik ngene-ngene iki identik tempatnya ya. Ya iya lah. Habitat asli. Ono delusuk-delusuk. Iku ular Di rendah. medium lah gelem balik-balik ini lah. Ular rendah. Enak kelasan. Kelasan itu tempatnya Sekolahan di berarti. Siapa ini di? akuarium. Tapi budak ngangon. Oh, kok tak ada kerasa kok do saling gitu. Ya kenapa udan. Persiapan langsung ya. Langsung Langsung berangkat. Ini Pak ini. Persiapan nambah udan. Aku berangkat ke Kolwati. Coba ditanyai. Soalnya ini orang pertama kali mencetuskan ilmu santet sperma katanya. Coba diceritakan. Tidak pernah pulang tapi dan hamil tentang gitu. Apa yang kamu alami di saat pertama kali ke sini dan sampai sekarang ini? Yang kamu alami itu apa? Bisa diceritakan sekarang? Maksudnya dari apa? Ujiannya, kesusahannya atau kesenangannya itu apa aja? Sekarang apa itu? Yang kesusahannya dulu, ujiannya dulu apa? Harus melewati proses apa dulu? Al-Qusa ini, Cirebon ini. Coba diterangkan, bisa diterangkan. Mungkin di dulu itu tertarik ke sini ya karena Allah. ada masalah. Iya, Ada masalah menurut kita, menurut aku. Menurut aku itu suatu problema. pribadi lah, Nah, bukan problem, kita. permasalahan yang Ya. teramat rumit. Padahal kan belum tentu itu suatu permasalahan. Itu cuma mungkin pintu masuk. Mak, kita berpikir itu masalah, padahal itu pintu masuk. Dari situ masuk
ya namanya jadi masuk ke dunia sesuatu yang belum pernah ya bingung kan dan mengandeng-andeng duh kok gini ya, rata-rata itu pandangan kita itu salah-salah semua gitu duh kok gini kok aneh kok gini ya, sesuatu yang aneh kan kita berpikir kan jangan-jangan ini salah jangan-jangan ini salah Masih ragu ya. ya dari itu lama-lama oh sedikit banyak kan tahu kan oh jadi ya semakin yakin dan keyakinan itu kan juga nggak segampang itu dan bisa diraih mudah kan ini kan diuji terus oh ya jatuh bangun. Contohnya seperti apa dengan ujian, mendapat ujian apa? Ya semakin kalau gitu kan semakin juga Bisa diceritakan? ya dulu kan gini menurut untuk saya pribadi saya menganggap itu aku punya masalah yang pelik sekali masalah yang sangat ruwet lah. Nah itu menurut untuk anggapan aku ini kenapa kok aku gini punya masalah seperti ini padahal itu bukan suatu permasalahan itu kan dorongan atau dibukakan mungkin sama Allah lah pintu hidayah. Ya Pintu hidayah. Nah, hidayah untuk dulunya melakukan banyak kesalahan yang saya anggap itu bukan kesalahan Tanpa disadari tanpa disadari ya, Gusti Allah itu kan Allah itu sayang lah mungkin sayang sama aku untuk diselamatkan diberitahu atau dikasih petunjuk jalan ini loh kamu harus sadar dari kesalahan itu ini loh jalan ini loh pintu masuk untuk yang lebih baik dari permasalahan itu kan kita mencari-cari oh biar kuat. kenal lah sama salah satu murid dari Sang Hyang Nirwana itu kan yang namanya baru kenal dan dulunya tidak sama sekali tidak tahu dan tidak umum di mata saya itu kan kok kayak gini oh jangan-jangan ini salah jangan-jangan ini sesat atau apalah banyak banget lah yang ya lama-lama oh iya ya semakin yakin lah semakin oh enggak berarti aku yang salah ya isinya ya merasakan sendiri ya nangis nggak karu-karuan lah nangis nggak karuan dulunya kayak gitu banyak banget kesalahan yang dulu saya anggap ternyata kok itu kesalahan tertarik dari situ ya sampai saat ini terus tapi ya jatuh bangun ya. Permasalahan itu gak sama itu ya. Perjalanannya nggak semakin membaik bahkan semakin buruk menurut kita tapi itu kan ya saya yakin itu enggak dari kita dulu aku pribadi dimusuhi sama orang yang sangat aku cintai gitu ya sampai sekarang ya sama istri sama anak ternyata kan aneh kan ini tak rumat lah gitu ya tak sayang dari dulu kok benci kok enggak dari dulu kenapa kok sekarang gitu sebelum kita menjalankan suatu ajaran dari Sang Hyang Nirwana baik-baik aja gitu ya tapi menurut kita selalu mengamalkan amalan beliau ternyata kok tambah begini ada apa ini kan itu tapi muncul dalam keraguan tapi kita sabar dengan melakukan dengan ikhlas dengan senang ternyata hasilnya malah membuat kita bahagia ternyata kita mengalami sendiri ya iya efek-efek baiknya itu gini yang saya rasakan dulu aku kan juga ya ini jujur aja ya dulu aku sangat pemarah gitu dikit aja marah wah luar biasa pintu banting apa-apa dibanting apa-apa wes marah lah gitu. Sangat sensitif lemari di tendang jebol apapun pecah semua hancur sampai mau makan aja piring nggak ada karena habis tak bantingi bingung sampai dikasih tetangga pernah aku sampai dikasih piring gelas sama tetangga itu gara-gara nggak punya karena ya hancur tak bantingi gitu loh tapi ya alhamdulillah lah saya dipertemukan sama salah satu murid dari Sang Hyang Nirwana dari situ berubah banyak banget lah ya berubahnya banyak
secara tanpa sadari aku sedikit lebih ya lebih bukan aku nggak pernah marah, tapi kan lebih bisa ya lebih bisa menahan. Dulu aku nafsu juga kita. pengumpat gitu, dikit-dikit kayak ya tanpa marah atau enggak itu ya gitu. Selalu mengumpat gitu. Tapi tanpa saya sadari dah reda sampai lupa gitu. Sampai lupa. Dulu aku nggak, ya memang aku dari kecil sudah muslim lah nih. Karena saya dilahirkan di keluarga muslim. Tanpa di muslim sendiri, Ah. karena orang tuanya sudah muslim. Muslim warisan Bukan katanya. lingkungan muslim juga. Tapi ya jauh dari agama. Iya. Sholat aja ya mungkin apa Jarang. jarang banget, bukan suatu kewajiban lagi, boleh bukan cuma jarang. Idul Fitri itu kalau bangun kayak gitu, Setahun sekali. Jumatan itu kalau jarang lah gitu. Ya, alhamdulillah sekarang bisa Sudah pakai berubah. bisa pakai sarung, bisa pakai peci. Iya. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah. karena Benar-benar semua itu memberikan teman-teman suatu hidayah kepada yang luar semua biasa. orang yang 10 M dikehendaki- iya ukurannya. yang dikehendakinya. Sak mundur Mas Edi bilang. Waktunya masih gak setelah melakukan suatu amalan dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, nggak kayak dulu ya. Sekarang masih emosian nggak? Kalau emosi ya masih punya lah, aku masih wajar, masih Iya, manusia. iya, manusiawi. Iya, iya. Cuman kan nggak seperti dulu. Gitu. Satu hari marah. berapa kali dulu emosinya? Bisa 10 kali ya? Ya Kok sampai piring habis? Ya sampai piring habis itu maksudnya gimana ini kok? tetangga sampai resah lah kayak gitu. Terganggu. Dengan perbuatan kamu yang Sampai meresahkan ya? dibilangin, katanya jaro wae ketoprakan ngono. Oh, gitu katanya ya. Nggak sama sekali Dia nggak. sangat risih ya, sangat terganggu ya bertengkar dengan kamu ya. Tapi sekarang beda ya. Ya itu tadi saya bilang kalau cukup prosentasenya ya udah jauh lah. Udah jauh ya. Udah jauh. Karena sudah Meskipun mengamalkan belum bisa amaliyah dari total. beliau ya. Secara- Semakin tenang. secara tidak saya sadari kayak tadi lah aku bilang dulu aku sangat pengumpat, dikit-dikit ngumpat Iya. Muncul sekarang ya tanpa saya sadari hampir lupa lah gitu, hampir lupa. Sekarang intinya endingnya itu panjenengan apa yang diraih, apa yang dirasakan dari segi positifnya itu semenjak mengamalkan amalia dari beliau itu apa yang menjadi nyata loh ya, bukan angan-angan, itu apa dalam contohnya? perubahan hidup. Yang lebih saya mengena itu yaitu perwatakan sifat saya itu udah lunak lah daripada dulu, keras banget gitu. Kalau Semakin bisa untuk menahan dari hawa duniawi, nafsu. untuk ekonomi, kalau diukur itu enggak, ya gimana cara ngukurnya saya nggak tahu. Iya, cuma bisa Maksudnya merasakan nggak ya. tahu, cuma sekarang lebih tenang gitu. Lebih tenang, damai. Katakan gini, saya ibaratkan dulu punya uang 1 juta 2 juta bingung, wah gitu bingung, kayak kebakar jenggot. Sekarang di dompet terisi 10.000 2.000 itu udah ya nggak terlalu bingung gitu. Ya tenang. Jadi kan dari situ yang penting kan aku lebih jauh lebih tenang, bukan masalah Dari segi materi ekonomi atau finansial. Tapi dari segi finansialnya gimana? Yang kamu rasakan di waktu saat sebelum kita melakukan suatu amalan dan sekarang sudah melakukan suatu amalan, ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang? Atau semakin nambah, atau semakin berkurang, atau semakin susah, atau semakin senang? untuk ekonomi maksudnya. Iya, dari segi finansial keluarga Kalau atau gimana? dipandang dengan apa sama yang ada ya, Iya. itu ya makanya aku juga bingung. Dulu aku punya gini katakan ya, Iya. katakan dulu aku punya motor seharga segini, sekarang masih punya motor tapi kok lebih, tapi kan aku lebih tenang gitu. Dulu masih bingung, lah punya banyak tapi bingung, berarti kan ya sama nggak? Ya intinya sekarang sudah cukup, Nah, Berarti merasa dikasih cukup, ya. rezeki sedikit juga nggak Dulu merasa kekurangan. Banyak tapi masih kurang terus. Iya. Tapi sekarang walaupun cuman sedikit tapi merasakan Ya, nikmatnya. Nikmat, dulu berkat. menghidupi Umurnya. anak 2 masih kecil-kecil, berarti Iya. kan
masih kecil biayanya juga tidak terlalu banyak kan. Iya. Tapi pontang-panting gitu ya. Iya. Padahal penghasilan kalau maaf ya, ya Iya. cukup lah gitu. Tapi masih pontang-panting. Kurang, bingung. Hutang sana, hutang sini gini, enggak karu-karuan ya. Iya. Sekarang Anak berapa? Sekarang anak Enam. berapa? 6. Anak ya, 6, oh, tapi anak 6 ya. Sangat besar biaya hidupnya itu. yang besar sudah kuliah, Itu. semuanya sekolah, masih kecil masih bayi lah, masih bayi belum ada 1 tahun. Tapi ya cukup aja gitu loh, mati. Ya semuanya makan gitu loh. Iya. Sekolah ya sekolah, nggak ada yang protol sekolah gitu loh. Iya. Ya kuliah ya. Iya. Nggak cuma SD atau SMP ya. Nggak ada Lalu- yang kuliah ya. Iya kuliah. Lalu dulu aku kerja juga pakai logika ya. Jadi pakai logika timbul target. Aku sehari harus punya penghasilan sekian. Bingung kalau kayak itu. Bahkan sampai aku nggak akan makan kalau sebelum punya hasil, maksudnya. Hasil, ya. Sampai segitu. Ya alhamdulillah sekarang kedatangan cukup lah. Nyatanya ya. Aku cukup masih ya, makan, masih alhamdulillah ya. hidup, masih sehat, Masih sehat, kuat angkas bergas ya. Malah sering keramas ya. Untuk kesehatan juga aku juga nggak Ya, semakin sehat. nggak Nggak paham. mengerikan ya. Wes. Dulu aku keluar masuk rumah sakit. Penutupan itu ceritanya itu. Penutupan motivasi nih sampean niku apa saiki ke depane? Ya, Ayo. Iya. Ngono wae intine. Visi dan visinya untuk kedepannya. Nah, Untuk ke depan ini ya pengennya aku jauh lebih baik lagi dari sekarang. Lebih semangat lagi dalam menjalankan Satu ya, amalan. apa aja yang diperintahkan, disampaikan oleh Sang Hyang Nurjatiwana itu untuk kebaikan saya sendiri sebenarnya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan saya sendiri. harus dilaksanakan. Ya. Siap. Apa siap melakukan suatu perintahnya? Ya insya Allah pantungan ini mau. Ini bukan Dukungan. masalah insya Allah, tapi siap enggak ya? Keteguhan ini maksudnya. Keteguhan dalam hati itu harus. Siap. Gitu loh. Iya. Powernya harus ada ya. Siap, aku harus Jangan insya Allah, insya Allah lebih bisa. baik lagi dari Bisa ya, dari bisa ini. enggak itu. Kalau ya iya itu. Banyak tidaknya Ya. kalau. Iya. Jangan seperti ular. Kadang-kadang lari ke sana, ada orang ke sana lari ke sini gitu. Jangan seperti itu. Udah ditutup Mas, monggo. Ya udah, makasih. Hmm. Hanya itu yang bisa disampaikan kepada Pak Winda Cokrowinoto dari Ya. Tuban. Alhamdulillah bisa bertemu di sini Dan masih bertahan dan masih sampai bertahan sekarang untuk dan selamanya. selamanya sampai di surga nanti. Amin. Amin. Udah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak upload.